Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan 3 kepala sekolah. Yang pertama dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Tarya dari SDN Sukajaya 2. Yang kedua dari SDN Bayu 2 dengan kepala sekolah Bapak Udin Samsudin, dan yang ketiga dari sekolah SDN Pasir Kembua dengan kepala sekolah Bapak Haji Kasma. Wawancara tersebut dalam melakukan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan terkait basis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya sudah berada di ruang kepala sekolah saya sendiri, SDN Sukajaya 2 dengan Bapak Tarya. Di sini saya akan mewawancarai tentang tugas dari modul 3.1, yaitu demokrasi kontekstual tentang dilema etika dan pendidikan moral. Selamat pagi Bapak Tarya. Selamat pagi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak, dari sudah saya sebagai guru penggerak. Nah, di sini tentang dilema etika atau pendidikan moral. Pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Ini kawan masalah cara proses identifikasian dalam Etika moral atau etika moral. Jadi contoh beginilah, contoh kasusnya seperti ini. Kita dituntut, punya tuntutan, contoh pada anak. Nah, tetapi anak sendiri misalnya tidak masuk sekolah, sedangkan kita dituntut dalam arti itu anak tidak boleh tertinggal. Jadi kita intinya tetap harus mempertanggungjawabkan, harus mendukung secara musyawarah bahwa anak itu masih perlu masa depan yang lebih baik. Jadi kita karena mungkin peraturan sekolah belum harus menaiki. Ya. Walaupun memang itu murid kadang tidak pernah masuk ya, sekolah. itu salah satu dilema buat sekolah. Jadi antara benar dan benar. Ya, benar itu benar ya. Gitu kan. Makanya kita ambil musyawarah dengan guru. Jadi itu cara. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama nih dalam satu kasus terkait itu ada dua kepentingan, tadi antara benar dan benar ataupun sama-sama mengadu identitas. Bagaimana pengambilan? Kalau kita menemukan seperti itu, nah yang wajib kita utamakan kemana kita mau berpihak. Kita harus berpihak pada kelompok, bukan pada individu. Contohnya siapa kelompok? Murid atau guru-guru. Nah, jadi tidak boleh pengambilan keputusan secara individu. Jadi mematikan kelompok Ya. bukan daripada yang pribadi atau terlibat. Nah, selanjutnya langkah atau prosedur bagaimana yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus yang tadi, langkah-langkahnya itu bagaimana? Nah, satu dilihat dulu. Nah, permasalahan itu ini adalah pertarungan dua kelompok. Nah, ini jangan kita dianggap bahwa itu masalah itu harus diselesaikan secara pribadi, nggak bisa. Ini ada jalannya, satu identifikasi dulu. Masalah itu harus diidentifikasi.
dikaji secara fakta, secara nyata. Kemudian ya kita harus objektif, harus fokus pada objek, kemudian dan setelah keduanya kita lakukan, kita ambil, kita fokus langkah-langkahnya gitu. Nanti kalau kita jadi itu nanti katanya seperti yang asal-asalan masalah kita pecahkan nggak bisa. Ya nggak bisa. Ada misalkan ya musyawarah ya, atau yang berkepentingan. Pertama ya faktanya dulu kita lihat faktanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan dalam kasus demo tersebut? Langkah yang efektif. Bagaimana cara mengambil? Tadi langkah yang efektif kita harus keputusan itu berdasarkan musyawarah. Hasil dari musyawarah dalam permasalahan, ya itu keputusan yang paling bagus. Bila perlu kalau kita banyak duit, ambil pakar-pakarnya itu. Tapi kan di sekolah nggak mungkin sejauh itu permasalahan. Artinya semua permasalahan, semua jalan yang kita ambil adalah dari musyawarah. Siapa anggotanya ya guru-guru itu tadi. Bisa juga tetap kasusnya ya. Kasusnya ringan yang mungkin bisa dianggap membuat keputusan tidak perlu musyawarah. Ya, tetap musyawarah adalah modal utama. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema tersebut? Tantangan dalam mengambil keputusan itu bagaimana? Emosional. Orang pimpinan tidak boleh emosional. Artinya emosional itu mengambil keputusan secara pribadi sendiri tanpa musyawarah, itu nggak boleh sama sekali itu. Seorang pimpinan nggak boleh. Jadi kita harus bisa menekan emosional. Jangan sampai langsung itu ya. Nggak boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung penyelesaiannya? Ada memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, untuk proses seperti apa yang Anda jalankan? Apakah perlu jadwal dulu? Apa saja masalah langsung gitu permasalahan pecahkan hari itu? Untuk memecahkan masalah di sekolah ini kan sebenarnya tidak ada ya, sebab kita bukan pakar hukum, bukan ahli hukum. Tetapi begini, kenapa harus dijadwalkan? Kalau memang permasalahan itu ringan, ya putuskan aja kita bareng-bareng musyawarah dulu. Cuman ada permasalahan yang mengenai ke orang tua. Anak A lapor ke orang tua, anak B lapor ke orang tua, sehingga permasalahan mengembang. Yaitu kita harus pakai jadwal. Cara pengatasnya kayak apa dan kayak apa. Untuk penjagaan itu menemukan apa antara malimut-maluri gitu. Ya iya, nah itu baru pakai jadwal. Kalau misalkan ya namanya juga masalah sekolah permasalahan, tinggal cari jadwal itu, kecuali itu udah merembet, mengembangnya permasalahan yang baru. Nah, untuk selanjutnya Pak, apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Apakah ada yang bantu Bapak dalam penyelesaian? Atau pihak-pihak yang lain yang bantu dalam pengambilan? Ya pasti ada lah ya. Udah Bapak katakan tadi, orang pimpinan tidak boleh emosional diutamakan. Makanya siapa sumber membantu dalam memecahkan masalah? Ya guru itu tadi. Karena memang guru secara internal guru semua. Kemudian kalau misalkan merapat kita keluar ya terpaksa kita merangkak ya ke komite ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karawang. Pagi hari ini saya mewawancarai Kepala Sekolah SDN Bayur 2, Pak Udin Samsudin, dalam rangka tugas CGP untuk modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual tentang dilema etika dan rujukan uang.
Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang yang mungkin kasus yang ada di sini, sekolah sini. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, ini yang akan saya sampaikan, yang saat ini bahkan sedang dialami ya, ini kasus kondisi bangunan sekolah. Sebuah bangunan sekolah itu sangat penting untuk membantu proses pembelajaran. Nah, kondisi bangunan sekolah saat ini ya bisa dibilang gimana ya, rusak lah atau kurang layak. Jadi pada saat musim hujan kadang-kala banyak yang bocor, ya, otomatis anak itu belajar nggak konsentrasi. Sekarang untuk mengatasi hal tersebut, salah satu tindakannya yang pertama ya memperbaiki bangunan. Cuma terkendala juga memperbaiki bangunan atau merenovasi bangunan itu bukan hal gampang, butuh biaya yang cukup lumayan. Sementara kondisi keuangan di sekolah kecil ini ya kurang memadai. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Udin menjalankan atau mengambil keputusan sekolah, terutama dalam kasus tersebut? Kemungkinan kan ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nah, bagaimana cara mengatasi? Nah, cara mengatasinya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau untuk merenovasi biayanya negara sedikit lumayan besar. Nah, otomatis kita memberdayakan yang ada. Misalnya kelas bocor, ya mau tidak mau warga sekolah ya bertanggung jawab, melibatkan warga sekolah untuk turut memperbaiki. Nah, tentunya nggak mungkin misalnya atap bocor, banyak yang bocor lah misalnya atap. Nah, kalau untuk direnovasi nggak mungkin karena biayanya gede, ya. Itu pun kalau umpamanya kita mengajukan prosesnya nggak simsalabim, ya, nggak sekarang mengajukan, nggak secara kebocoran besok dibangun, nggak. Itu tentunya butuh proses. Sementara kendala harus segala diatasi, ya kan? Nah, tentunya kita yang ada warga sekolah harus turut terlibat untuk memperbaiki atap yang bocor. Sekolah, kepala sekolah melalui kebijakannya menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk perbaikan atap tersebut. Satu, sekolah beli tangga. Walaupun sekolah kecil untuk beli tangga mampu. Sekolah beli genteng secukupnya yang dibutuhkan. Di dalam anggaran BOS pun disahkan kalau untuk perbaikan-perbaikan ringan seperti itu. Nah, itu. Ya, berarti itu termasuk langkah-langkah atau prosedur Ya. yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya itu berarti ya? Iya, dan itu tentunya. Berarti Sebelum ambil keputusan itu. yang pertama berarti prosedur langkah-langkahnya untuk memperbaiki. Yang pertama ya kita ada musyawarah dulu dengan warga sekolah, dengan guru terutama dan komite. Nah, langkah berikutnya ya saya ambil keputusan. Jadi nggak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang kelamaan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Yang hal yang efektif terjadi langsung bergerak. Itu saja. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti. Ya, Iya. kita ulangi gitu. Masalah keuangan dari mana aja dulu. Itu. Berarti nggak tergantung terlalu mengandung bos ya. Iya, jangan sampai sekarang bocor, bosnya masih lama, saya nunggu. Jadi bisa Pakai aja yang dulu, pakai aja yang yang ada dulu. Nanti gampang itu diganti. Nah, terkait itu juga hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya itu. Apakah dari wali murid atau dari komite itu tantangannya mungkin? Ya kalau dari komite nggak ada, cuma mungkin ya mungkin ya, kadang mungkin kan kalau tantangannya. mungkin menggunakan dana pos mungkin agak lama, Iya. tapi mungkin kan kalau wali murid kenapa ada patungan lagi mungkin ya itu karena itu yang jadi tantangannya di sini itu masyarakat termasuk masyarakat minus, ya kebanyakan kulit tani, bukan petani, kulit tani. menengah ke bawah, Menengah ke bawah. Itu. Jadi kadang-kadang ya waktu kita ngambil iuran segala macam, walaupun tadinya udah musyawarahkan deal, ya uang masuk lah.
Itu tantangannya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, ataukah langsung diselesaikan di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya dalam prosedur seperti itu? Apakah dijadwal untuk masalah kasus tersebut, atau langsung kalau ada masalah langsung ditangani? Enggak ada jadwal. Setiap ada masalah langsung ditangani, langsung diselesaikan. Tapi itu salah satu tidak pernah melewatkan musyawarah. Nah, lalu musyawarahkan dulu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus di lingkungan tersebut? Yang mempermudah itu satu, ya dari tenaga guru. Jadi ada 2 orang guru sini, ya, yang asli orang sini. Akhirnya apa bisa membantu ke masyarakat, menyampaikan ke masyarakat itu bisa. Dari tenaga guru. Nah, pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan di lingkungan tersebut? Pelajaran satu, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya dan mengganggu. Terima kasih atas wawancara ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SD Pasir Pengua, yaitu Bapak Asma, terkait tentang tugas modul 3.1 dengan sekolah virtual tentang dilema etika dan kebutuhan moral. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Maaf yang ganggu waktunya sebentar, ya kan dari tadi untuk wawancara mungkin tentang kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Yang pertama Pak Haji, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini kebanyakan kasus yang muncul di sekolah saya itu dilema etika, karena saya anggap semua itu benar untuk dipertimbangkan keputusannya. Misalnya kasus dilema etika mengenai anak yang berantem dan orang tua siswa tidak terima sehingga menginginkan anak tersebut dikeluarkan dari sekolah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada 2 kemungkinan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jika terdapat 2 kepentingan yang sama benarnya, maka pengambilan keputusan harus melibatkan semua guru, orang tua, keamanan, dan komite untuk mencari solusi yang terbaik. Langkah-langkah yang bagaimana atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, yang selama ini saya lakukan diantaranya 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau kasus. Yang kedua, memanggil anak-anak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, meminta keterangan dari para saksi. Yang keempat, menelaah serta mencari solusi terbaik dari kasus tersebut. Hal-hal yang bagaimana selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu mendapatkan masukan dari orang lain yang terpercaya, terutama mereka yang memiliki keahlian dalam bidang etika. Hal ini kami datangkan dari tim Polsek untuk memberikan pengarahan yang sering menangani kasus tersebut secara hukum. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu pengelolaan emosi, karena saat kita mengambil keputusan dengan emosi
maka akan dapat mengaburkan penilaian dan menghambat proses keputusan yang tepat. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah penyelesaian di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam permasalahan etika tersebut? Jika terdapat suatu kasus dilema etika, saya harus menyelesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang agar nantinya tidak menimbulkan kekecewaan ke depannya, sehingga permasalahan harus diselesaikan dengan rentan waktu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah selama ini, saya sangat terbantu dengan masukan dan saran dari para guru dan komite yang saya libatkan semua dalam pemecahan semua kasus dilema etika yang terjadi, karena ini untuk kepentingan bersama. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau mengambil keputusan dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan dari kasus di atas, saya mempertimbangkan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang dan berpihak kepada siswa. Terima kasih Pak Haji atas wawancaranya dan mengganggu juga waktu Bapak tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.